Alhamdulillah senang sekali Syihab dan Syihab bisa kembali hadir di bulan Ramadan ini menemani teman-teman menjalankan ibadah puasa insya Allah. Teman-teman, saya bahagia sekali karena di episode perdana Syihab dan Syihab ini saya ditemani bukan hanya oleh Abi Quraish seperti biasa. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Tapi juga ditemani oleh seseorang yang dari jauh dari Rembang, Jawa Tengah. Ada Gus Baha. Assalamualaikum Gus Baha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gus? Alhamdulillah. Kesibukan menjelang bulan Ramadan sama bulan Ramadan pasti padat banget. Nah, standar aja. Standar sibuknya. Mempersiapkan ngaji biasa. Lebih banyak biasanya ngajinya. Lebih banyak ngajinya, lebih banyak permintaan untuk bertemu baik virtual maupun fisik. Biasanya mereka ke rumah kalau ngaji Ramadan. Saya diem aja kalau Ramadan, nggak keluar rumah. Justru nggak keluar rumah ya Gus? Jadi alhamdulillah ini Syihab dan Syihab kita bisa kedatangan tamu Gus Baha justru. Alhamdulillah. Mau memulai bulan Ramadan ini, Syihab episode perdana ini Bi. Seperti biasa kita mau mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Apa saja yang perlu kita siapkan baik fisik maupun mental, bagaimana membersihkan hati, bagaimana kita mengademkan hati kita, mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Abi dulu mungkin yang bisa ngasih. Iya, oke. Sebenarnya itu tercermin dari ucapan selamat datang Ramadan itu, marhaban. Marhaban itu terambil dari kata rahab. Rahab itu artinya lapang. Tamu yang datang, kita sambut dengan lapang dada. Tidak menggerutu. Nah, arti rahab yang kedua itu adalah tempat mengambil bekal. Jadi orang musafir bawa kendaraan, ada tempat yang dinamai rahab, tempat luas untuk mengambil bekal atau memperbaiki kendaraan. Kita katakan marhaban ya Ramadan, bukan sekedar bahwa hati lapang menerimamu, tapi juga kita bersedia untuk mengambil bekal perjalanan menuju akhirat dan bersedia memperbaiki apa yang salah dari niat kita, dari tingkah laku kita. Jadi sebenarnya menjelang Ramadan itu kita harus melakukan introspeksi. Apa yang selama ini kita lakukan? Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Itu saya kira jadi ini bulan untuk kita mengambil bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bulan ini. Mengambil bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka perjalanan kita. Dan kalau mengambil bekal itu Gus, apa saja persiapannya? Kalau kita perjalanan tuh kan mau mengambil bekal berarti tasnya kita siapin banyak begitu. Atau kemudian mobilnya, kalau misalnya kita naik kendaraan, mobilnya yang besar, jadi ngambil bekalnya bisa lebih banyak. Apakah analogi itu juga pas bulan Ramadan kita mempersiapkan untuk mengambil bekal itu, Gus? Ya kalau tradisi di kami, di pesantren, biasanya kalau satu kiai ngajar kitab 2 atau 3 kali setelah maktubah, setelah sholat fardu, biasanya kalau di Ramadan tuh full. Bahkan kadang habis isya sampai 2 kitab, nanti habis subuh biasanya sampai 2 kitab. Nah kalau kita, karena ini untuk melengkapi orang Indonesia lah, dapat berkahnya Ramadan, kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat, supaya tahu caranya, niatnya orang-orang dulu ketika puasa, atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa. Di antara ijazah Mbah Maimun Zubair, guru kami, juga ijazah Bapak itu, kalau ngendikan sama masih ingat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu. Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu. Karena di ayat itu Allah tidak ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, yang lurus, jalanmu, tapi jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah menghendaki ini ada master-masternya, seperti Bapak Quraish punya master Hafidhul Qadir Bil Faqih, saya punya master Kiai Maimun Zubair. Nah setelah baca Fadailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar, karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika tidak Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Liso'im farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan tuh senang sekali. Nah, di sini kata tadi Pak Quraisy cerita, sekedar menghormati makanan tuh ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Jadi, nah itu kalau kita tidak baca beberapa literatur yang dikatakan ulama-ulama dulu, mungkin kita tidak tahu. Betul. Iya, Abi ingin garis bawahi apa yang dikemukakan Gus Baha. Banyak sekali sebenarnya yang penting. Yang pertama niat ini. Boleh jadi niat kita tidak sebanyak apa yang diniatkan oleh orang tua kita dulu. Ya toh? Jadi kita gabungkan itu biasa. Ala niat kata wa ala manawahu sesuai dengan niat gitu. Jadi itu berarti, dan ini penting, itu berarti ibadah kita gabungkan dengan ibadah yang lalu-lalu. Sehingga Allah memperlakukan kita bukan sebagai perlakuan terhadap satu, tetapi perlakuan terhadap banyak. Ada contoh yang diberikan oleh ulama di Mesir itu, seperti kalau kita membeli sebiji jeruk, akan sangat diteliti ya. Nah, tapi kalau kita beli 1 kilo, kurang-kurangnya itu, karena kita ikut. Sama kalau sholat, tidak baca Fatihah tapi dapat rukuk sudah dianggap 1 rakaat. Nah, jadi ini saya kira yang perlu, itu yang saya ingin garis bawahi, bahwa niat kita itu, dan itu sebabnya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus setiap hari. Iya, harus diinapkan, harus tabyid. Harus diucapkan, harus dimantapkan dalam hati. Karena yang menentukan nilai sesuatu itu niat, bukan amal seseorang. Niat. Begitu ya Gus Baha. Karenanya penting sebelum memulai beribadah, sebelum memulai Ramadan, niatnya harus diucapkan. Niatnya harus diucapkan, walaupun mungkin ya kalau kita berkata diucapkan, tidak pengucapannya itu memantapkan apa yang di hati, tapi niat itu harus dimantapkan di dalam hati, bahwa saya akan berpuasa hari ini. Begitu malam setelah buka kita introspeksi, apa yang kurang ini kemarin, apa yang saya janji mau lakukan ini kemarin, sekarang niat memperbaiki apa yang kurang untuk meningkatkan, sehingga kita mencapai suatu tingkat yang diharapkan dari puasa ini. Kalau tadi Gus Baha bilang bahwa kita berkaca pada guru-guru, pada orang-orang tua kita dulu, apa misalnya tradisi atau apa yang dicontohkan, diajarkan, bagaimana kita menyambut Ramadan maupun kita beribadah selama bulan Ramadan, Gus? Saya cerita yang satu yang serius, 2 yang guyon, tapi ini sama-sama penting dalam latihan berpuasa. Misalnya tidur ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Dulu mungkin seperti dawuhnya Pak Quraisy tadi, kita tidak akan sampai levelnya niatnya orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh bisa melihat, misalnya, saya kalau sering guyon kalau ngajar usul fikih, semoga para malaikat kalau nilai kita tidur itu bukan hada tarokat tahajjuda, wa hada tarokat duha, wa hada taroka nawafilal khairat. Ini orang tidur berarti ninggal sholat duha, atau ninggal tahajud, atau ninggal ibadah-ibadah yang lain. Tapi malaikat atas nama usul fikih juga menilai hada tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan maksiat. Kalau dia terjaga mungkin lihat hal-hal yang dosa, atau ngerasani orang, atau gosip, barokahnya tidur, dia meninggalkan itu semua. Akhirnya dulu yang kita melihat tidur sebagai hal yang biasa, barokahnya membaca literatur orang dulu, kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan naharin terus muncul, karena dengan tidur meninggalkan sekian maksiat. Nanti kalau dilihat para ahli kedokteran mungkin akan memuji itu sebagai rohah, sebagai istirahat yang menjaga stamina dan sebagainya. Nah, barokahnya kita sebagai kiai baca dan umat kita ajarin terus, mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur, sehingga dulu kita kalau puasa itu senang sekali, biasanya kerja, tidak kerja, biasanya apa, tidur aja dibiarin. Yang dulu dianggap tidur jam 9 itu buruk, gara-gara semua kiai khutbah naumul shaim ibadah, dimaklumin gitu. Nah, cara makluminya gimana? Caranya tadi kita jangan berpikir negatif, wah ini kok puasa kok udah baca Quran, kok udah duha malah tidur. Tapi kita
beri poin lah kalau ini tidak maksiat, kalau ini meninggalkan hal-hal yang buruk. Apa hal yang ingin digarisbawahi dari sini? Sangka baik. Sangka baik ya maksudnya. Ya, toh, Pak, ya, betul, sangka baik. Sangka baik. Itu inti dari keberagamaan.